Karna Wijaya, Karna Wijaya, Karna Wijaya. Nama yang gak penting yang mendadak kesohor. Itu karena jarinya kendor, otaknya kotor, menulis di sosial media dikira gak ada yang monitor. Dia tulis ujaran kebencian dan persetujuan dia atas kekerasan yang menimpa Ade Armando, seorang dosen senior. Yang dilakukan oleh orang-orang biadab mirip aksi tukang teror. Karna Wijaya ini memang terkesan arogan, pro radikalisme, meski bergelar profesor. Banyak yang sakit hati atas reaksinya yang mendukung kekerasan. Begitu diprotes banyak orang, dia bilang dia cuma lagi ngebodor. Biji lu kendor. Dan tentu kita nggak akan kendor. Semua yang merorong negara, radikalisme, intoleran, apalagi terorisme harus digedor. Balik ke si profesor yang otaknya kotor. Ya, guru besar yang anunya kecil ini seperti lagi stres. Dia menyatakan kalau segala ucapannya di sosial media itu cuma sekedar guyonan alias bercandaan. Di depan media massa dia mencoba mengklarifikasi kalau dia cuma bercanda doang. Itu mulut minta dilakban kayaknya ya. Saya sih yakin orang ini bukan cuma terpapar radikalisme, tapi sudah mengarah ke provokasi kekerasan. Bayangkan, bercandanya aja kayak gitu. Guyonannya aja begitu. Padahal orang suka bercanda itu biasanya natural, alias bawaan hati. Kalau keseharian kita ini memang hobi bercanda, hati orang biasanya malah lembut. Kalau sehari-hari welas asih, hati riang tanpa kekejian, gak mungkin ada orang mau mati masih dibuat bercandaan, gak mungkin. Saya sih menyebut soal Karna Wijaya cuma guyon itu, cuma alibi kata. Cari keselamatan aja, cari perlindungan supaya gak diproses hukum. Biar tetap ada di UGM, biar tetap provokasi sana-sini dengan gelar profesor. Biar warung tetap laku, meski ia terbukti mendukung radikalis. Biar warungnya tetap bisa jualan, karena memang mayoritas pembeli adalah kelas menengah yang anti radikalisme. Biar tetap bersama istrinya jadi relawan dan pendukung setia Anies untuk Pilpres. Iya, Anies apa kabar ya? Udah lama saya nggak ngutak-ngatik Anies nih. Apa ada pernyataan Anies soal kekejian penganiayaan Bang Ade Armando? Ada nggak? Ada yang tahu nggak? Itu terjadi di depan hidungnya loh, di Jakarta. Iya ya, saya lupa. Nggak mungkin lah Anies kasih pernyataan yang kira-kira nggak didukung oleh pemujanya. Apa tuh istilahnya tuh? Kalau pemujanya itu apa? Satu aliran ya. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jobray. Tarik Bambang. Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, ada profesor tapi kelakuannya lebih mirip preman pasar. Preman pasar aja kadang masih punya hati loh. Kalau lihat nenek-nenek belanja keberatan, masih dibantuin. Ya lumayan lah, kan ada uang premannya kan. Ya, kejadian penganiayaan Bang Ade Armando terus membuka kotak Pandora radikalisme di Indonesia. Kita jadi paham siapa dan seperti apa kekuatannya. Hanya dengan memantau siapa yang punya hati ikut berduka dan siapa yang gembira merayakan perbuatan sadis itu, kita paham banget bahwa memang soal penggerogotan terhadap nilai-nilai Pancasila sedang terjadi. Kemunduran terhadap nilai-nilai kemanusiaan di negara kita ini benar-benar ada. Yang namanya orang-orang yang terpapar radikalisme itu memang benar ada. Yang namanya kampret-kampret pendukung ormas terlarang itu sama bahayanya dengan pendukung partai terlarang. Dan itu ada di sekitar kita. Kejadian pengeroyokan Bang Ade Armando juga membuka mata kita. Siapa yang anti republik ini akan bersinggungan dengan organ-organ ekstrim terlarang seperti NII, HTI, atau FPI. Mereka semua terbukti merayakan kekejian, bersuka cita,
selebrasi, sorak kemenangan atas tindakan biadab seorang berusia 60 tahun kemarin itu. Kadrun-kadrun tanpa hati yang menikmati kekerasan ini bersarang di sembarang tempat. Di kampus menjadi dosen, bahkan guru besar, atau di partai jadi sekjen atau pengamat. Jadi ketika nama Karnawijaya mencuat, yang bersama istrinya terbukti dari jejak digitalnya adalah kadrun-kadrun penikmat kekerasan yang terjadi pada Dermando, maka kita harus bersikap. Mereka harus tahu itu salah. Menjadikan kekejaman dan kekerasan menjadi bahasa sehari-hari adalah salah. Salah setidaknya itu di Indonesia. Entah kalau referensinya adalah sebagai warga negara Yaman misalnya, yang perang nggak pernah berhenti itu. Kalau masih ingin menjadi warga negara Indonesia, yang tentunya harus berpancasila, maka Profesor Stres ini harus tahu apa yang ia lakukan, apalagi menyandang gelar seorang guru besar, adalah kesalahan fatal. Nggak habis pikir. Enteng banget dia bilang. Setelah kalimat-kalimat menyakitkan, bahkan ada nada ancaman kepada beberapa pegiat media sosial di akunnya, dia bilang cuma bercanda. Susah nih sempak bolong. Ya udahlah, tarik dulu Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Jadi menurut Karnawijaya, kalau ada orang tak bersalah digebukin sampai mau mati, buat si Karnawijaya ini adalah bebas dibuat bercandaan objeknya. Jadi menurut Karnawijaya, kalau ada orang tak bersalah dikeroyok, lantas ditelanjangi, buat si Karnawijaya ini itu adalah membuat dia bahagia, senang, mood booster, vitamin kehidupan, healing time, dan layak diselebrasi dan bebas dibuat guyonan. Mati hati orang ini saya pikir. Mampus sudah dia punya empati. Dia telah terpapar radikalisme. Jejak digital telah membuktikan bahwa Karnawijaya ini adalah murid dari Amir atau pimpinan organisasi terlarang Negara Islam Indonesia atau NII yang memang belakangan mulai menggeliat. Lantas saja publik mulai menghubungkan antara afiliasi politik dosen ini dengan keseharian dia yang memang lebih tentara daripada tentara. Senang hal-hal militeristik, kolektor senjata api, senang dengan kata-kata sarkasme. Ini sih bukan profil dosen, ini lebih ke pemberontak. Bayangkan, menjawab berbagai reaksi keras masyarakat terhadap apa-apa yang dia tulis untuk merespon penganiayaan Ade Armando kemarin, ia seolah sedang melakukan selebrasi atas radikalisme itu. Karnawijaya ini ke media bilang begini, intinya sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa saya memposting sesuatu hanya gojekan, itu biasa sekali. Bangsat banget kan? Dia bilang biasa sekali. Ya, kebiasaan sang profesor yang kini kesori itu adalah ketika ada yang tidak satu aliran lantas dianiaya, maka itu dianggap olehnya suatu yang biasa. Radikalis itu. Hari ini kabarnya Karnawijaya minta maaf. Oh, ini bukan soal maaf-memaafkan, Bung. Ini soal bangsa ini sudah sedemikian parahnya. Orang-orang seperti Karnawijaya ini bukan orang pertama yang diduga terpapar radikalisme. Bahkan bukan orang yang terakhir mungkin. Banyak karena lain di kampus yang lain. Bila mayoritas perguruan tinggi dikuasai oleh orang-orang bermental seperti Karnawijaya yang telah terpapar radikalisme ini, atau malah lebih parah pernah bersinggungan dengan aktor NII misalnya, gelagat negara harus segera ambil tindakan ekstrim melawan orang-orang ini. Kasus Karnawijaya harus diserahkan ke tangan polisi. Konten sosial medianya sudah mengarah ke ujaran kebencian. Itu tindak pidana dan tentu nggak cukup hanya dipecat, tapi harus di blacklist juga dari dunia pendidikan Indonesia. Karena bahaya sekali kalau seorang profesor memiliki moral dan mental barbar seperti Karnawijaya ini. Melihat penganiayaan sejawat
lalu seolah ikut merayakan dengan kegembiraan, dia bilang itu cuma guyonan. Coba kalau ada bapak aparat ke rumahnya, lantas di rumahnya yang penuh senjata api itu adalah senjata bercandaan doang. Apakah Perbakin Yogyakarta bisa mengklarifikasi kepemilikan senjata Karnawijaya? Mana Perbakin? Aliran masalah Karnawijaya ini akan kita kawal sampai kelar. Hari ini, kolega saya di Cokro TV, Mas Guntur Romli, juga sudah bergerak melaporkan Karnawijaya ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Nah ini, Profesor Karnawijaya siap-siap rangsel ya, buat jaga-jaga kalau lebaran di dalam. Bisa ngobrol enak bareng tersangka lain kan. Bisa sambil main catur dengan kepala kamar. Atau bisa bubuk siang manis ya, bubuk manis gitu di samping WC-nya. Saya yakin Polri memiliki atensi yang luas terhadap segala bentuk radikalisme di Indonesia. Kita lihat setelah beberapa penganiaya ditangkap dan diproses, kemudian siapa saja supporternya yang terbukti provokasi dan memberikan ujaran-ujaran kebencian juga akan diproses, maka guliran gelombang anti radikalisme akan mulai berjalan. Kita jaga Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan para radikalis berkedok akademis dan agamis. Ya, dan untuk Pak Karnawijaya, saya mohon maaf, ini cuma bercanda doang. Ya, demikian Oposisi 69 FM. Tetap rapatkan barisan, jaga NKRI dari para pemuja Taliban, pemuja Erdogan, dan pemuja orang Yaman. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Tarik Bapak! Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo